Muslim bang? Tidak terdengar bang suaranya. Jangan dibisukan bang. Ya, Halo, Muslim halo. bang. Muslim. Ya, silakan bang, silakan bang David. Ya, gimana bang? Oke. Kalau menurut Bang Edi sendiri, Tuhan itu satu nggak? Tuhan itu ada banyak bang. Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Hindu, Buddha, beda-beda. Tapi kalau pertanyaan Anda Tuhan yang benar, nah itu. Tapi kalau Tuhan itu banyak. Bahkan bahkan saya percaya bahwa setan itu juga Tuhan. Karena banyak orang mempertuhan setan. Nah itu. Orang-orang yang korupsi, ya, orang-orang yang melakukan kejahatan itu mereka bertuhankan kepada setan. Menurut Bible, menurut Injil, ya, apa yang Yesus katakan? Jika kamu hamba dosa, maka kamu itu melakukan kehendak-kehendak setan, seperti itu, kehendak-kehendak iblis. Karena kehendak-kehendak iblis itu adalah kejahatan itu. Iblis adalah bapamu, seperti itu. Oke, jadi yang dimaksud Bang Edis tentang apa ya, ibaratnya Bang Edis itu sebenarnya bagus ya untuk mendedikasi buat teman-teman Muslim itu sebenarnya baik. Soalnya yang dibahas masalah hakikatnya itu baik banget. Saya suka sebenarnya. Tapi kenapa Anda masih Islam? Gini. Islam itu kan hanya status di kenegaraan ini kan gitu. Kalau keimanan itu bukan antara Muslim dan Kristen, tapi bagaimana kita bisa yakin bahwasanya apa ya, yang membuat langit dan bumi itu ya itu tadi. Baik, gini bang. Kebenaran itu. Ya, gini bang. Jadi orang itu tidak diselamatkan atau orang itu tidak berada di jalan yang benar karena dia tahu siapa yang bikin langit dan bumi, bang. Itu perkara yang sangat subjektif. Bang, kalau orang tahu yang bikin langit dan bumi ini, terus dia pekerjaannya itu korupsi, mencuri, bersaksi dusta, merampas orang miskin, itu gimana bang menurut Anda? Apakah dia akan berada di jalan yang benar? Nggak sesuai, nggak ada yang... Iya, saya heran kenapa sih kalian ini ributnya masalah siapa yang bikin langit dan bumi. Terlalu ruwet bang, terlalu ruwet itu bang. Kita itu nggak menyaksikan bang, nggak kita lihat siapa yang bikin langit dan bumi ini. Itu masalah keimanan. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas ini sebenarnya Anda itu ngikutin siapa gitu loh. Ya kalau dari segi perjalanan ya kan. Kalau dari awal mungkin saya dikenalkan sama orang tua dari Islam kan. Kalau Islam itu kan ingin selamat lakukan ajaran Muhammad. Awal dari perjalanan. Ya kan? Dari thariqahnya. Ini statement penting nih bang. Kalau pengen selamat, ikutilah ajaran Muhammad, gitu ya? Ya, itu perjalanan awal. Baik, gini bang, Muhammad ada di mana bang? Muhammad kan ada di Mekah, udah dikubur, udah mati. Bagaimana kita bisa memuliakan Muhammad? Ya Muhammad itu kan makhluk. Oke, bukankah Anda, ya semuanya makhluk? Gini bang, kan? Apakah Muhammad sudah selamat? Wallahu alam. Tadi katanya kalau mau selamat ikutin ajaran Muhammad, sedangkan Muhammadnya nggak selamat, gimana bang? Itu perjalanan, kita dikenalkan awal lahir. Sedikit bang, sedikit, gini loh, gini bang ya, gini. Orang Islam sampai hari ini masih bersolawat, betul? Kebanyakan. Anda nggak bersolawat? Saya nggak bersolawat sekarang. Oh, berarti Anda nggak percaya sama Al-Quran? Di dalam Al-Quran ada perintahnya bang supaya kalian bersolawat, betul?
Ya mungkin buat orang-orang yang bersolawat ya. Kalau aku udah nggak bersolawat. Berarti Anda nggak percaya lagi sama Al-Quran. Bukan nggak percaya, cuman. Makasih Bang. Kak, tip. Bukan nggak percaya, cuman di situ kan adalah tuntunannya awal dari syariatnya, kan gitu. Kalau bahasanya seperti itu. Al-Quran itu kan ada. Oke, kita persingkat aja. Gini Bang, intinya umat Muslim sampai hari ini masih minta-minta supaya Muhammad diselamatkan, betul? Iya betul. Nah, Betul. berarti Muhammad udah selamat atau belum? Kenapa? Berarti Muhammad udah selamat atau belum? Ya kalau dari bahasa itu, wallahu alam Bang. Saya gini. Loh, kalau sudah selamat, kenapa minta-minta supaya Muhammad diberi keselamatan? Mungkin buat orang-orang yang minta kan gitu. Iya, orang-orang yang minta itu kan bilang begini, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, kan gitu kan? Ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya Muhammad, betul? Iya. Nah, kalian minta kepada Muhammad supaya Muhammad diberi keselamatan. Berarti Muhammad udah selamat belum? Wallahu alam. Saya bahas lagi wallahu alam. Oke lah, kita sekarang ke tema bahasan Bang. Gini, kenapa Anda mempercayai kebohongan? Dari awal ya. Bukan kebohongan sih. Kalau menurut aku sih bukan kebohongan. Ya mungkin dari statement dari Bang Edis bisa membuat kebohongan. Tapi kalau menurut aku, Tuhan itu tidak pernah membuat kebohongan. Saya nggak bahas Tuhan Bang. Kalau Tuhan itu nanti yang mana? Anda bicara Tuhan ini ke arah mana? Gini. Oke. Al-Quran mengatakan bahwa kitab ini menjelaskan segala sesuatu. Itu kebohongan atau bukan? Bukan. Betul, berarti Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan segala sesuatu, dan di situ juga menjelaskan tentang perjalanan makhluk. Enggak, bukan perjalanannya. Saya minta Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Betul itu, bukan kebohongan? Benar. Oke. Benar. Baik, kalau Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, Bang, yang menjadi pertanyaan saya, tolong jelaskan menurut Al-Quran kenapa umat Islam berkitan. Gunanya apa? Itu adat sih sebenarnya Bang. Turun temurun. Oke lah Bang, kita undang dulu kesempatan ya kepada Muslim yang lain ya Bang ya. Kok gitu? Kok Enggak, karena Abang nggak nyambung. Gini aja, pertanyaan gini Bang. Pertanyaan saya, gini Bang. Pertanyaan saya, apa pertanyaan saya tadi? Iya kan tanya di kitab, di Al-Quran kenapa ada seperti yang di kita Enggak. gitu. Coba bikin dulu bagan, susun apa yang saya maksudkan, coba. Coba diulang. Saya ulangi ya, kalau satu kali ini masih gagal paham juga, berarti kita selesai ya. Menurut Al-Quran, dengerin Bang. Ya. Menurut Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Ya. Anda percaya? Saya percaya. Oke. Kalau begitu, tolong jelaskan menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, gunanya sunat apa? Gak ada sih Bang di dalam Al-Quran. Berarti bohong nggak bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya enggak. Nah, makanya saya bilang Bang, disinilah kita buntu. Saya kasih contoh nih. Ya. Nih, premis pertama. Di dalam gelas ini ada ayam. Itu premis pertama. Premis kedua, setelah diperiksa di dalam gelas tidak ada ayam. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, berita tentang di dalam gelas ini ada ayam adalah sebuah kedustaan, betul? Betul. Nah, sekarang ini Al-Quran. Al-Quran ini mengatakan dirinya menjelaskan segala sesuatu. Itu premis pertama. Premis kedua, sebuah pertanyaan. Apa gunanya umat muslim berkitan menurut Al-Quran? Anda tadi jawab.
Al-Quran tidak menjelaskan apa gunanya khitan. Pertanyaan saya, berita tentang Quran menjelaskan segala sesuatu itu menjadi kebohongan atau tidak di situ? Kesimpulannya. Kalau kesimpulan aku sendiri sih enggak ya, karena itu firman ya. Oke lah Bang ya, kita beri kesempatan muslim yang lain ya Bang ya. Diturunin. Nah, ya mau gimana Bang? Gimana ini? Oke lah, sampai ketemu Bang. Sakit nanti kepala saya Bang, habis nanti Panadol. Aduh, berat bener. Itu simpel aja loh teman-teman muslim. Kurang simpel bagaimana saya memberikan pengetahuan kepada kalian ini. Kurang simpel yang gimana lagi? Aduh, ini udah 13.900 orang. Yuk, silakan. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Kaze. Ya, sudah 14.000 orang ya teman-teman ya. Mari teman-teman muslim ya, tolong. Saya pengen ini Anda memberi jawaban yang jelas nih, yuk. Kaze, apakah Anda muslim? Kaze. Ada suara nggak? Ya, kedengaran Bang, ada suara. Anda muslim? Iya, saya muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Gak usah, lagi ngerokok Bang. Keben nanti. Baik, saya turunkan ya, saya turunkan. Oke, ada Amir. Ya, selamat. Aduh, terpental. Kita ada Ibnu Kalam. Iya, saya heran dengan mereka ini. Aduh. Ya, Pak Ibnu Kalam, silakan nyalakan kamera Pak Kalam. Sudah. Enggak Jumatan Pak Kalam? Ya, silakan. Enggak Jumatan? Salat Jumat. Gimana? Ya, salat Jumat. Salat Jumat. Sudah selesai? Sudah. Iya, apakah Pak Kalam masih juga percaya dengan kebohongan? Enggak. Kebohongan itu enggak boleh dipercaya. Baik. Menurut Al-Quran Pak Kalam, Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Saya percaya. Ya, itu tertulis di dalam surat An-Nahl nomor 89. Percaya. Oke. Kalau Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan apa gunanya sunat menurut Al-Quran, kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Berarti termasuk di situ sunat. Silakan, apa gunanya sunat? Langkah berikutnya adalah Quran surat 2 ayat keempat. Ya, Harus silakan membaca dibaca. kitab-kitab sebelum Al-Quran dan percaya dan mengamalkan. Bagaimana? Oke. Harus membaca, harus mengimani, mengamalkan Quran surat 2 ayat keempat. Berarti Quran nggak menjelaskan segala sesuatu. Pak Kalam. Yang menjelaskan segala sesuatu Al-Quran apa kitab-kitab sebelumnya? Kitab-kitab sebelumnya. Loh, bukan Al-Quran Pak Kalam. Coba Pak Kalam, ada Al-Quran nggak di situ? Kan Al-Quran memerintahkan bertanya kepada kitab sebelumnya, maka lengkaplah Al-Quran itu. Oh, jadi menurut Pak Kalam, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk belajar kepada kitab-kitab sebelumnya. Betul. Untuk menjelaskan segala sesuatu. Betul. Oh, gitu. Jadi Quran suruh. Berarti menurut Quran kitab yang menjelaskan segala sesuatu bukan Al-Quran? Bukan. No, Taurat berarti dan Injil. berarti ayatnya dirubah dulu. Tidak dirubah, kan tertulis dalam Al-Quran. Orang yang beriman, orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Coba surat berapa? Coba. Quran surat 2 ayat keempat. Coba apa bunyinya? Orang yang beriman ialah orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Itu kan cuma percaya, nggak dijelaskan menjelaskan.
Ya, kan kalau diperintahkan harus mengimani, melaksanakan, membaca. Aduh, ini berat ini teman-teman. Iya, jadi umat muslim itu kalau sunat Tidak berat, gini. tidak berat. Pak Kalam. Yang berat itu yang mengamalkan. Oke, Pak Kalam, Muhammad sunat nggak? Menurut informasi sunat. Sunatnya umur berapa? Ada di dalam kitab Brasanji. Iya, sunatnya umur berapa? Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Aduh, penambah pening lah. Baca kitab Abu Ja'far Al-Barsanji. Abu Iya, Ja'far ya. gini Abu Pak Ja'far Kalam. Al-Barsanji. Ada 3 hadis atau ada 3 riwayat yang meriwayatkan tentang sunatnya Muhammad. Pertama, dikatakan Muhammad itu sunat dalam keadaan terlahir dalam keadaan sunat. Ya, simpan siur itu bertanya hadisnya. Kemudian Pernah saya yang baca. kedua, dia disunat malaikat. Ya. Yang ketiga, dia disunat Abdul Muthalib. Ini gimana nih? Apa jangan-jangan Makanya saya katakan malaikatnya simpan- itu Abdul Muthalib? Jadi makanya saya bilang begini Pak Kalam, saya itu tidak melihat kejelasan di dalam agama Islam ini Pak Kalam. Betul, sampai Iya, hari tapi ini bahkan Tuhan tidak jelas. Iya, tapi Bahkan kenapa? Tuhan tidak Makanya itu jelas. Pak Kalam, kenapa Pak Kalam masih Islam? Makanya bantu saya supaya orang percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bantu saya. Iya, makanya begini Pak Kalam. Pertama-tama baca dulu Bible atau Injil ya dengan apa namanya benar gitu, baca dari awal betul. sampai akhir. Jangan cari-cari kesalahan. Jangan cari-cari kesalahan seperti Nandar. Kan Nandar baca Alkitab, cari-cari kesalahannya. Gini, pertama-tama Pak Kalam, ketika Anda sudah membaca Bible, membaca Injil, pastilah Anda otomatis akan meninggalkan Muhammad dan meninggalkan agama Islam. Enggak. Karena ada ayat, ada ucapan dari Tuhan Yesus sendiri, siapa yang tidak melawan kita adalah golongan kita. Oke, Jadi giring apakah dulu, Muhammad giring. Begini, jangan menjadi batu sandungan. Nanti setelah apa kata Tuhan Yesus di dalam Injil? Pada hari berbangkit, pada kehidupan selanjutnya, manusia tidak kawin dan dikawinkan, betul? betul, betul. Nah, tapi kata Muhammad yang sebaliknya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan mereka dilemparkan ke surga. Yang bertakwa akan diberi gadis-gadis yang berpayudara besar, betul? Betul, Betul nggak? betul. Berarti surganya Muslim untuk laki-laki doang, betul? Condong begitu. Iya Contoh nih, seperti coba. itu. Ini mungkin teman-teman yang saya turunkan ke bawah sedikit ya nih. Ini surat An-Naba ayat yang ke-33. Waqaiba atroban, betul? Ya, betul. Dan memang pernah dipertanyakan oleh umat Islam di zaman Nabi Muhammad. Kenapa ayat-ayat Al-Quran kebanyakan untuk laki-laki? Terus? Ya, maka turunlah ayat yang mendukung bahwa orang perempuan beriman juga diapresiasi. Ada ayatnya itu. Oke, untuk apa ini perempuan-perempuan berpayudara besar untuk wanita untuk apa? Buat bantal. Wah, macet-macet kan Pak Kalam kan? Ini ayat yang berbicara tentang Akhirnya orang berbeda aja. Suaranya macet-macet sudahan Pak Kalam. Pak Kalam bisa benarkan dulu sinyal. Arab beda. Tuh. Sudah mulai macet-macet dia teman-teman.
Tapi Oke lah ya, kita turunkan dulu nanti. Nanti Pak Kalam bisa naik kembali ya, Pak Kalam ya. Namanya dia macet-macet teman-teman, macet-macet. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Tidak mungkin seseorang percaya kepada Tuhan Yesus di detik yang sama dia percaya kepada Muhammad. Itu mustahil. Ya. Karena apa yang diajarkan Yesus dengan yang diajarkan Muhammad itu bertolak belakang. Jauh. Yang diajarkan Yesus bertobatlah. Yang diajarkan Yesus hidup di dalam kebenaran. Yang diajarkan Muhammad sebaliknya. Barang siapa yang mengucapkan syahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, masuk surga. Walaupun mencuri, ya, walaupun berzina, iya, itu. Dibilang lagi fitnah lagi saya katanya. Dibilang fitnah lagi saya katanya. Aduh, gimana saya ini teman-teman, ya. Memang itu ajaran agama Islam, dibilang saya fitnah. Yo, ini ada Cynthia ini. Cynthia ini udah berapa kali naik ini? Saya coba satu kali lagi ya. Kalau dia masih tidak juga berbicara atau masih juga naik cuman diam-diam saja, kita blokir. Wah, terpental. Nah. Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Jo Satria Soid. Ya, Jo Satria. Halo. Ya, Muslim Bang. Kameranya mana nih, buka kamera ini. Shalom Bang. Ya. Oh, kupikir tadi Muslim Bang. Cuma mau ngucapin selamat Paskah Bang. Sebagai salah satu pendengar Abang. Ya. Sama-sama Terima Bang. kasih, Bang. Di sini masih belum mulai. Oke Bang ya, kita undang yang Muslim ya. Siap Bang, siap. Oke, Bang, ya. Oke, Shalom, sama-sama shalom. Bang. Shalom. Ya, saya turunkan ya. Ya, kita kasih naik ada Sifas. Ya, Sifas Muslim Bang. Assalamualaikum. Selamat siang. Ucapin assalamualaikum lagi Muslim Ya, Bang, Bang. gimana? Bang Sifas Muslim. Muslim itu Bang tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada orang Yahudi maupun Nasrani. Terlalu apa? Mau gimana? Bang, Ya, salibun, Anda kan tadi datang kemari mengucapkan assalamualaikum. datang. Oke. Bang bisa tenang dulu Bang, tenang dulu anunya, jin korinnya. Ya, oke. Ini yang macet-macet Anda saya itu atau dia dukun teman-teman? ya? Kok tahu jadi? Ini yang macet-macet saya atau dia teman-teman? Saya. Oke. Bang, menurut Muhammad, apakah boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani? Boleh. Boleh? Boleh. Nggak boleh Bang, gimana? Ya, itu kan kata kamu, bukan kata Nabi Muhammad. Oh, kata saya. Ya, iya. Baik. Ya teman-teman ya, kita harus sabar karena tiap hari makin banyak pasien kita orang-orang Islam yang nggak tahu apa-apa tentang agama Islam ya teman-teman ya. Nggak apa-apa. Jadi kita harus tiap hari teman-teman, tiap hari. Tiap hari kita harus sabar ya teman-teman ya. Oke. Jadi itu katanya itu katanya ajaran saya. Dia udah nggak percaya sama Muhammad. Oke. Kita balik dulu kamera, kita balik kamera ya. Sabar ya Bang ya. Kita balik kamera dulu Bang. Nih Bang. Oke, Abang bisa baca kan? Nggak seperti Muhammad katanya buta huruf kan? Ya, sama saya buta huruf orang saya. Berarti Abang buta huruf juga? Ya iya, coba bacain. Waduh. Oke, saya bacain. Oke. Baik ya, saya bacakan Bang. Ini ya sebuah hadis nih, hadis riwayat Muslim ya, Baca nomornya. Arabnya dulu, bos. Oh, jadi Hadis, artinya hadis. jadi Jangan artinya itu. salah.
Artinya salah. Arabnya dulu, baru artinya. Oh, artinya salah. Waduh. Dikit tuh. Ini ya. Berarti ini yang nerjemahin ini, yang nerjemahin bengak ini, Bang. Makanya Arabnya dulu, Bos. Ya udah, bacalah Arabnya, Bang. Bacalah Arabnya. Arabnya dulu, coba. Ya, silakan baca Arabnya. Anda itu lo baca. Lu harus baca. Waduh. Berkah. Nih loh, kalau kamu jadi orang Islam, kamu harus seperti ini. Jangan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Ini loh. Menjadi pajak doang, ngaku-ngaku mengikuti Muhammad, tapi ini kalau kamu jadi orang Islam, ini kalau bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, persempitlah jalan mereka, desak mereka ke jalan yang sempit. Nih, bukan cuma satu. Apabila ada kebutuhan hajat, nih, untuk memulai salam nih. Ini kitab fikih nih, melawan hadis. Karena apa? Karena memang hati nurani yang muslim, hati nurani mereka pemeluk-pemeluknya bertentangan dengan hati nuraninya. Makanya ajaran ini jadi pajangan. Nekat yang nyata. Baca Arabnya, mau dibaca 1000 kali ya sama juga, nggak bakal berubah. Yo, ngarap-ngarap aja.